Selamat datang di media pembelajaran online. Namo selamat pagi, namo budaya. Baik, kali ini sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa, yaitu dengan membacakan nama kata. Tangannya anjali ya, yuk. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Apiwa Demi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, kali ini kita belajar tentang penyalahgunaan narkoba untuk kelas 12. Apa sih narkoba? Yuk kita lihat penjelasannya. Narkoba atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya atau sering disebut dengan nafsa, narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya. Narkoba baik bila dimanfaatkan sebagai obat penyembuhan dan hanya direkomendasikan oleh dokter dengan alasan medis, misalnya dengan terapi yang dikasih sedikit demi sedikit kemudian dikurangi dan tidak sama sekali digunakan. Kemudian berbahaya bila disalahgunakan karena memberikan efek ketergantungan, kecanduan pada pemakai bila digunakan terus-menerus. Narkoba yang termasuk kita lihat di sini yaitu narkotika, psikotropika, halusinogen, psikostimulan, alkohol, solvet, dan zat penguap. Di samping kita lihat gambarnya ada morfin, marijuana, alkohol, hash, kokain, heroin, opium, LSD, dan nikotin. Kita lihat, ini dia jenis-jenisnya, opiat, ganja, dan jenis-jenis heroin, ketogan, dan sejenis lainnya. Psikotropika, kita lihat di sini apa saja. Ada obat tidur atau obat penenang ya, yang dikhususkan kalau nggak bisa tidur dia minum terus akhirnya menjadi kecanduan. Kemudian ada lagi halusinogen yaitu ekstasi ya. Ketika dia menggunakan ya, dia merasa melayang-layang, berhalusinasi. Ini sangat berbahaya ya. Dan satu lagi alkohol, yaitu minuman yang bisa menyebabkan lemahnya kesadaran. Kita lihat jenis zat penguap yaitu spiritus, pecandu lem atau yang disebut mengelem, ya, bensin bisa juga atau minyak tanah. Gejala kecanduan bila menunjukkan simptom atau gejala fisik jika diberhentikan pemakaian obat ini, harusnya ya. Kemudian bila menunjukkan efek toleransi, semakin meningkat dosisnya atau semakin meningkat frekuensi pemakaiannya. Ini menjadi gejala orang yang memiliki sikap watak atau kecanduan lah ya. Akibat dari pemakaian narkoba, turunnya fungsi organ tubuh, rusaknya susunan saraf, terganggunya pernapasan, rusaknya ginjal, kelumpuhan, dan terakhir adalah kematian.
Ini orang-orang yang menggunakan narkoba sebagai contoh ya, yang mungkin dia cantik, kemudian dia bisa menjadi jelek, yang muda menjadi tua, yang kelihatannya ganteng jadi rusak ya. Kemudian yang tadinya cantik, penggunaan narkoba menghingga mukanya jadi tidak cantik, fisiknya jadi kurus dan sebagainya. Seperti ini juga contohnya ya, orang-orang pengguna narkoba. Ini juga contoh penggunaan narkoba. Nah, lihat bagian di sini samping. Jadi dampak penggunaan narkoba ya, ada bagi diri sendiri, bagi orang tua, bagi masyarakat. Lalu kita lihat bagaimana pandangan Buddhis tentang narkoba. Narkoba dapat melemahkan kesadaran. Melemah kesadaran itu adalah pelanggaran sila kelima Pancasila Buddhis. Apa sih isi dari Pancasila Buddhis? Yuk kita lihat. Yaitu Surameraya, Maja, Pamadatana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Artinya, aku bertekad untuk melatih diri menghindari makan dan minuman yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Dampak daripada moralitas ya, yang pengguna narkoba menurut Buddhis, pecandu narkoba mudah sekali nih melanggar sila. Sila itu apa ya? Sila adalah peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang melatar belakangi perbuatan seseorang. Ya, kita lihat di sini adalah bagian dari sila. Pertama adalah ucapan benar atau samwaca. Pecandu narkoba melanggar sila ini mudah sekali dengan cenderung berbohong. Segala macam bisa dilakukan ya dengan bohong. Kemudian sama kamanta atau perbuatan benar. Pecandu narkoba cenderung mencuri untuk mendapatkan narkoba. Ya, segala macam cara dilakukan karena ketergantungan. Yang ketiga adalah sama ajiwa atau pencaharian benar. Mungkin bahasa yang lebih enaknya adalah penghidupan yang benar. Pecandu narkoba cenderung menjadi pengedar narkoba nih, karena menggiurkan ya, menjual narkoba bisa menghasilkan uang yang banyak, tapi juga pelanggaran sila yang menyebabkan kerugian bagi makhluk lain. Kita lihat lagi dari sutta yang dijelaskan oleh Buddha ya. Apa itu suttanya? Yaitu tentang Sigalo Wada Sutta nih. Apa yang dijelaskan dalam Sigalo Wada Sutta? Salah satu ancaman bagi kemunduran, kehancuran kesejahteraan hidup manusia itu karena minuman keras. Ya, pada zaman Buddha, konsumsi yang melemahkan kesadaran dikenal dengan minuman keras pada saat itu. Tapi termasuk sekarang adalah narkoba. Termasuk dari pelanggaran sila yang sekarang ngetren pil yang terbaru apa tuh? Pil BK atau dan sebagainya ya. Lanjut. Penjelasan tentang penyalahgunaan narkoba dalam Sutta Sigalo Wada Sutta yaitu adalah kekerasan tidak berdiri sendiri, namun berkaitan dengan tindakan kejahatan lainnya karena saling mengkondisikan. Pelanggaran satu sila saja menyebabkan sila-sila berikutnya karena satu paket ya. Jadi usahakan untuk tidak melanggar sila karena begitu melanggar sila 1, 2, 3, 4, 5 sudah dilakukan. Melemahnya kesadaran sangat mudah memicu pelanggaran sila keempat. Yuk, keempat itu apa ya? Keempat itu adalah aku bertekad untuk tidak berkata bohong. Nah, berkaitan kan dari sila keempat, kemudian sila kelima, ya. Ketika melanggar sila kelima, sila keempat pun akan terjadi. Kita lihat dalam
Manggala Sutta, penjelasan tentang Buddha yang dijelaskan dalam Parita Manggala Sutta. Menjauhi, tidak melakukan kejahatan, menghindari minuman keras, tekun melaksanakan dhamma, itu adalah berkah utama ketika kita praktekkan ya. Kita lihat lagi nih dalam sutta yang dijelaskan oleh Buddha, yaitu adalah di dalam Sutta Nipata. Tidak bergaul dengan orang dungu, bergaul dengan orang yang bijaksana dan menghormati, itulah berkah termulia. Jadi kita menghindarilah bergaul dengan teman-teman yang tidak bijaksana. Karena ketika kita bergaul dengan mereka yang tidak bijaksana, kita menjadi cenderung ikut seperti mereka. Menjauhi dan tidak melakukan kejahatan, menghindari minuman keras yang memabukkan, mengakibatkan ketagihan. Tekun mengamalkan dhamma, itu adalah berkah utama. Cara bagaimana kita menghindari penggunaan narkoba nih? Gimana yuk? Kita harus membentengi dengan kiri, yaitu apa? Memiliki rasa malu untuk tidak berbuat yang tidak baik. Kalau sudah merasa malu, berarti tidak bisa melakukannya kan? Jadi harus punya malu gitu kan. Memiliki rasa malu menggunakan narkoba sekalipun hanya untuk mencoba sekali-kali saja. Karena kita sudah tahu konsekuensi dari akibatnya. Nah, lanjut. Yang kedua, itu adalah memiliki rasa takut berbuat tidak baik atau otapa. Inilah yang mendasari sila ya, supaya kita tidak melanggar. Yaitu memiliki rasa takut bahwa narkoba akan menghancurkan masa depan kita. Yuk, sekarang kita diskusi nih pada diri kita sendiri. Setelah mendengarkan penjelasan tadi ya, sebutkan apa saja jenis narkoba yang pernah kalian dengar. Apakah kalian pernah ditawari narkoba? Bagaimana sikap kalian bila ditawari narkoba secara gratis? Dan apa usaha kalian untuk menghindari pemakaian narkoba? Silakan diskusikan. Oke, setelah didiskusikan, kumpulkan ya melalui guru kalian. Ya. Oke. Setelah pembelajaran selesai, yuk kita akhiri dengan penutup. Terima kasih.